Baiklah pemirsa dimanapun berada, bagi semeton Hindu Nusantara, kali ini Ide memaparkan beberapa ketentuan yang ada di Weda, yaitu tentang catur asrama. Di mana catur asrama itu yang pertama adalah Brahmacari. Di sini kita kesempatan menuntut ilmu, karena nanti ketika kita memasuki tahap berikutnya, terkadang kita tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu tersebut, karena mungkin sudah penuh dengan kesibukan seperti itu ya. Kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang tua yang mensekolahkan putra putrinya sampai in the course gitu. Itu bagus sekali, manfaatkan waktu yang ada untuk belajar sebanyak mungkin tentang tatwa, agama, etika, kemudian banyak lagi yang bermanfaat ya, ilmu-ilmu motivasi yang untuk kemajuan diri kita dan kehidupan kita nantinya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah yang disebut dengan Grehasta. Dalam catur asrama yang kedua ini Grehasta. Grehasta ini adalah memasuki hidup berumah tangga. Nah, di sini jadi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan waktu Brahmacari, gunakanlah pengetahuan itu untuk membangun kehidupan berkeluarga. Nah, disinilah sangat penting sekali Ide tekankan bahwa banyak orang berpikir ketika mereka usai sekolah dan tamat ya dari kuliah, mungkin mereka sudah menganggap selesai belajar. Nah, ini kesalahan banyak orang. Sebenarnya ketika kita tamat dari sekolah kita, itu sebenarnya kita baru mulai belajar. Belajar apa? Belajar tentang kehidupan nyata. Karena di dalam Brahmacari kita hanya praktek di atas meja, teori-teori. Tetapi praktek secara langsung adalah di dalam kehidupan berumah tangga atau Grehasta ini. Karena di sini kita akan dituntut sebagai kepala keluarga, bagaimana untuk kedepannya, bagaimana merencanakan keluarga yang hidup harmonis, bahagia, dan sejahtera. Nah, ini pentingnya. Banyak orang yang di awal bingung gitu. Bingungnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian masih terkadang membebani orang tua. Padahal itu kalau ketika kita sudah berani mengambil keputusan untuk membangun sebuah keluarga baru ya, atau memulai hidup dalam berkeluarga, kita harus berani mengambil keputusan bahwa kita tidak boleh lagi tergantung kepada orang tua atau membebankan kepada orang tua. Ya, karena di zaman sekarang ini masih banyak anak-anak yang sudah menikah gitu masih mau minta kepada orang tuanya. Bukannya orang tua tidak mau bertanggung jawab ataupun memberi, tapi kita lah harus menyadari bahwa ketika kita berani mengambil keputusan untuk berumah tangga ini, kita harus benar-benar bertanggung jawab atas diri dan masa depan keluarga. Nah, ya. Ada berikutnya adalah Wanaprastha. Wanaprastha ini kita disarankan untuk melihat indria itu. Contohnya hiburan itu udah. Karena kita mungkin di dalam Wanaprastha ini biasanya tahap umur dan kehidupan keluarga kita sebenarnya sudah sudah layak untuk melakukan Wanaprastha. Ya. Saudara-saudara kita yang tergolong sudah Wanaprastha mungkin sudah punya menantu ya, anaknya sudah pada mapan. Nah, kita serahkan kepada putra putri kita untuk menjadi seorang mentor atau seorang pemimpin di dalam kehidupannya. Jadi banyak juga orang tua yang salah, di mana pada usia dan kepatutan untuk memasuki Wanaprastha ini masih ikut campur terhadap kehidupan anak dan menantunya. Padahal itu sudah disarankan oleh tatwa Weda kita harus Wanaprastha, dalam arti udah bijaksana, mungkin bicara tidak boleh sembarangan. Kemudian kita
juga harus bisa membimbing putra-putri kita dalam keluarganya, kemudian harus bisa menjadi pengayom dan memberikan pitutur ayu, pitutur kebenaran, dharma. Nah, seperti itu. Setidak-tidaknya di sini kita harus menggali ilmu-ilmu datua atau ilmu-ilmu kebenaran dari Weda kita untuk menjadikan diri kita sebagai penglingsir atau sebagai orang tua yang bisa menjadi panutan. Terkadang kita terlalu ego mengatur mereka yang sudah punya kehidupan baru, rumah tangga baru. Akhirnya menantu bahkan anak kita sendiri kadang-kadang membenci kita karena kita mungkin banyak aturan, banyak bicara seperti itu. Sedangkan kita kondisi kesehatan, kondisi usia sudah tua, kita mungkin tidak bisa lagi melakukannya itu seperti anak muda yang umurnya yang tenaganya masih fit, masih luar biasa. Kita jadi jangan sampai kita ini banyak omong tapi tidak bisa melakukan. Ini malah justru bukan menjadi seorang guru ya yang patut digugu dan ditiru, apalagi memasuki tahapan yang keempat dalam catur asrama ini, yaitu dengan sanyasin atau mengasingkan diri. Nah, kalau itu udah satu, udah pasti itu kita harus sudah melepaskan semua, ya. Kita tidak boleh lagi terikat dengan duniawi, punya pun harta benda, ya. Kita harus tinggalkan itu, ya. Jadi jangan sampai terikat dengan saya punya harta sekian yang dibagikan anak saya. Wah, kalau anak saya dikasih begini begitu, jangan. Kita lepaskan itu, ya. Kita udah pasrahkan. Kenapa? Kita akan siap-siap masuk liang kubur seperti itu. Nah, jadi ternyata Weda kita yang sangat luar biasa ini mengajarkan pelepasan itu, ya. Dimana kita jangan sampai nanti pulang ke alam nirwana kita masih terikat dengan ikatan-ikatan duniawi yang membuat kita perjalanan kita menjadi terhambat. Masih ada perasaan-perasaan yang terikat dengan dunia seperti itu, ya. Jadi kita harus benar-benar melepaskan semua, dan itu tidak boleh lagi kita memikirkan tabungan kita, ladang kita, sawah kita, kebun kita, udah tidak perlu lagi. Makanya di tahapan keempat ini sudah harus melepaskan semua. Ampura, yening wenten ucapan ide yang tidak patut, eksamanya, eksamanya. Okay? Rahajeng rahayu umat Hindu Nusantara, semua yang ilmu atau semua tatua yang ide dapatkan adalah penugerahan ide langit kita dari leluhur, ya, ide langit kita dari tanah Jawa, tanah Bali yang ide sucikan. Awi genemastu ida Hirianto Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahayu Rahaja. Suksemo.